Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kisah Ki Buyut Beji yang beristrikan Putri Jin. Rasid Ridho, 20 September 2014. Ki Buyut Beji, anak ulama besar dari Banten, ternyata menikahi putri dari kerajaan Jin. Keturunan dari pernikahan mereka melahirkan manusia-manusia yang pilih tanding. Dikisahkan ketika itu kerajaan Banten belum menganut Islam. Kiai Terumbu memiliki 5 orang anak. Anak pertama bernama Abdul Fatah atau terkenal dengan sebutan Ki Beji atau Ki Buyut Beji. Julukan ini karena Abdul Fatah terkenal sebagai sosok berhati besi dengan pembangkangannya terhadap penjajahan kompeni Belanda. Sebelum menikahi Putri Jin, saat menjelang dewasa, Ki Buyut Beji pernah memiliki seorang istri dari kalangan manusia. Namun, istrinya tidak berumur panjang. Saat Ki Buyut Beji ingin mencari istri kembali, para wanita ternyata tidak ada yang mau karena takut akan berumur pendek. Akhirnya, Ki Buyut Beji menghadap ayahnya, Kiai Terumbu. Oleh Kiai Terumbu, dia disarankan mencari istri dari golongan jin. Syaratnya agar mendapat istri dari golongan jin adalah dengan membuat sumur pemandian di suatu kampung yang terdapat hutan belantara dan belum pernah terjamah manusia. Apabila sumur itu digunakan mandi oleh wanita dari golongan jin, maka Ki Buyut Beji harus berusaha mengambil salah satu pakaiannya. Setelah menerima wejangan dari ayahandanya, Ki Buyut Beji pun mencari kampung yang dimaksud. Maka didapatilah kampung yang bernama Kasemen, Kota Serang. Di sanalah dia menggali sumur. Namun setelah beberapa lama menunggu, tidak satupun wanita dari golongan jin yang mandi. Setelah gagal, Ki Buyut Beji membuat sumur yang sama di kampung Pontang, Kabupaten Serang. Tetapi setelah beberapa hari menunggu, ternyata juga tidak ada hasilnya. Karena 2 kali gagal, akhirnya dia kembali menghadap ayahnya. Oleh Kiai Terumbu, Ki Buyut Beji diperintahkan membuat sumur di kampung yang ditempati Kiai Terumbu, yaitu Kampung Padadaran. Sekarang bernama Kampung Terumbu dan sumurnya dikenal dengan nama Sumur Pulaun. Setelah selang 3 hari menunggu, maka terlihat tanda-tanda air sumur keruh. Ini berarti ada jin wanita yang telah mandi. Keesokan malamnya, Ki Buyut Beji mengintip sumur buatannya dan terlihat olehnya 3 jin wanita sedang mandi. 2 jin wanita mengetahui bahwa Ki Buyut Beji sedang mengintip mereka, maka keduanya segera mengambil pakaiannya dan langsung menghilang. Tinggal 1 jin wanita yang masih di sumur. Ki Buyut Beji segera mengambil pakaiannya dan menyembunyikannya di dalam lubang padi. Saat jin wanita itu mencari pakaiannya, dia bertemu dengan Ki Buyut Beji. Oleh Ki Buyut Beji, jin wanita itu diberikan pakaian manusia sahdan. Dia lalu diajak oleh Ki Buyut Beji ke tempat Kiai Terumbu. Selanjutnya, Kiai Terumbu menikahkan Ki Buyut Beji dengan jin wanita itu. Setelah menikah, Kiai Terumbu berpesan kepada Ki Buyut Beji bahwa mereka akan hidup normal selayaknya manusia selama pakaian itu tidak ditemukan jin wanita yang telah menjadi istrinya. Suatu saat Ki Buyut Beji diundang rapat oleh para wali songo di Demak. Dalam perjalanan ke Demak ada beberapa kejadian penting. Di hari pertama perjalanan ke Demak, Ki Buyut Beji menemukan burung dara mati di depannya.
Dia pun menangisi burung tersebut sambil berkata, andai saja Allah menjadikan burung ini hidup kembali, maka dia akan dapat berguna bagi anak dan keluarganya. Seketika itulah Allah mengabulkan permintaan Ki Buyut Beji. Burung itu langsung hidup dan dengan izin Allah dapat berbicara dengan bahasa manusia. Burung itu berkata kepada Ki Buyut Beji, jika Ki Buyut Beji butuh pertolongan, maka saya akan membantu. Hentakkanlah kaki Ki Buyut ke bumi 3 kali sebelum memanggilku, maka aku akan datang, kata burung dara. Baiklah, bila aku membutuhkan pertolonganmu, aku akan panggil dirimu, timpal Ki Buyut Beji. Kemudian burung dara itu pergi meninggalkan Ki Buyut Beji. Pada hari kedua perjalanan, Ki Buyut Beji menemukan belut putih mati di depannya. Ki Buyut Beji pun kembali menangisi belut tersebut sambil berkata, andai saja ya Allah belut ini hidup kembali, maka dapat berguna bagi anak dan keluarganya. Seketika itu pula Allah mengabulkan permintaan Ki Buyut Beji. Belut itu langsung hidup dan dengan izin Allah dapat berbicara dengan bahasa manusia. Belut itu berkata kepada Ki Buyut Beji, jika Ki Buyut Beji butuh pertolonganku, maka aku akan membantumu. Hentakkanlah kaki Ki Buyut ke bumi 3 kali sebelum memanggilku, maka aku akan datang kepadamu. Baiklah, bila saya membutuhkan pertolonganmu, aku akan panggil kamu, tutur Ki Buyut Beji. Kemudian belut itu pergi meninggalkan dirinya, hilang raib begitu saja. Pada hari ketiga perjalanan, Ki Buyut Beji menemukan lalat besar mati di depannya. Sama seperti terhadap kedua makhluk terdahulu, Ki Buyut pun kembali menangisi lalat besar tersebut sambil berkata, andai saja ya Allah lalat ini hidup kembali, maka dia akan berguna bagi anak dan keluarganya. Seketika Allah juga mengabulkan permintaan Ki Buyut Beji. Lalat itu pun langsung hidup kembali dan dengan seizin Allah dapat berbicara dengan bahasa manusia. Lalat itu berkata kepada Ki Buyut Beji, jika Ki Buyut Beji butuh pertolonganku, maka aku pun akan membantumu. Hentakan kaki Ki Buyut ke bumi 3 kali sebelum memanggilku, maka aku akan datang kepadamu, kata lalat. Baiklah, bila aku membutuhkan pertolonganmu, maka aku akan panggil dirimu, ucap Ki Buyut Beji. Kemudian lalat itu pun pergi meninggalkan Ki Buyut Beji, hilang raib dari hadapannya. Pada malam terakhir perjalanan pulang dari Demak menuju Kampung Terumbu, Banten, Ki Buyut Beji menemukan burung garuda besar mati di depannya. Sama seperti yang terdahulu, Ki Buyut Beji pun kembali menangisi garuda besar tersebut sambil berkata, andai saja ya Allah burung ini hidup kembali, maka dia akan dapat berguna bagi anak dan keluarganya. Seketika itu pula Allah mengabulkan permintaan Ki Buyut Beji. Burung garuda itu langsung hidup dan dengan seizin Allah dia dapat berbicara dengan bahasa manusia. Burung garuda itu berkata kepada Ki Buyut Beji, jika Ki Buyut Beji butuh pertolonganku, maka aku akan membantumu. Hentakkan kaki Ki Buyut ke bumi 3 kali sebelum memanggilku, maka aku akan datang ke hadapanmu, kata burung garuda. Baiklah, bila aku membutuhkan pertolonganmu, aku akan panggil dirimu, timpal Ki Buyut Beji. Kemudian burung garuda itu pergi meninggalkan Ki Buyut Beji terbang mengangkasa. Setelah beberapa hari perjalanan dari Demak, akhirnya sampailah dia di rumahnya. Ketika itulah Ki Buyut Beji terkejut karena istrinya yang berasal dari bangsa jin sudah tidak ada lagi. Walau sudah mencari kemana-mana tapi tidak bertemu juga. Dalam keadaan bingung, Ki Buyut Beji teringat pada wasiat ayahandanya. Sebelum bepergian, Kyai Terumbu telah mengingatkan Ki Buyut Beji untuk menyembunyikan kunci lubang padi tempat pakaian
asli jin wanita itu disembunyikan olehnya. Ki Buyut Beji sudah melaksanakan wasiat. Sayangnya kunci lumbung tersebut dia titipkan ke penjaga rumahnya yang bernama Ki Besus. Ingat akan hal ini, dia pun segera memanggil Ki Besus untuk diinterogasi perihal hilangnya sang istri. Ki, kunci lumbung sudah kutitipkan kepadamu dan tidak ada satu orang pun yang boleh meminjam kunci tersebut termasuk istriku. Tapi mengapa istriku tiba-tiba menghilang? Apa dia telah menemukan bajunya? Lalu dari mana dia mendapatkan kuncinya? Kalau tidak dari Ki Besus sendiri, tanyanya kepada abdi setianya itu. Maafkan hamba Raden, hamba memang salah. Hamba sudah mematuhi perintah untuk tidak memberikan kunci lumbung kepada siapapun, termasuk istri Raden. Tapi hamba tertidur karena mengantuk sekali. Rupanya pada saat itulah istri Raden mengambil kunci lumbung itu, jawab Ki Besus. Apakah kau yakin dia yang mengambilnya? Desak Ki Buyut Beji. Hamba yakin Raden, tandas Ki Besus. Karena waktu itu tidak ada orang lain selain istri Raden sendiri. Saat saya terbangun dari tidur, saya langsung ingat kunci itu. Lalu saya lihat kunci itu telah tiada. Maka saya lari ke lumbung padi dan ternyata pintu lumbung telah terbuka. Saya pun mencari kemana-mana istri Raden, tapi tidak menemukannya. Maafkan dan ampunilah hamba, pinta Ki Besus penuh penyesalan. Ki Buyut Beji memaafkan kekhilafan Ki Besus. Sudahlah, kalau demikian aku akan mencarinya sendiri, katanya dengan hati yang masyghul. Ketika dalam keadaan bingung, Ki Buyut Beji teringat akan burung Garuda yang pernah dihidupkannya kembali dari kematian berkat izin Allah. Bukankah burung itu pernah berkata pada dirinya bahwa bila dia membutuhkan bantuannya, maka tinggal sebut namanya sambil menghentakkan kaki ke tanah 3 kali. Maka Ki Buyut Beji memanggil burung Garuda tersebut dengan cara tadi. Memang tak lama kemudian burung itu datang. Gerangan urusan apakah yang membuat Ki Buyut memanggil hamba? Tanya sang Garuda. Wahai burung Garuda, bawalah aku ke istana jin. Aku yakin kau dapat membawaku ke sana, kata Ki Buyut Beji. Burung Garuda itu pun menyanggupi permintaan Ki Buyut Beji. Maka Ki Buyut Beji menaiki punggung burung itu. Si burung itu pun membawa Ki Buyut Beji ke alam jin. Sesampai di gerbang istana jin, Ki Buyut Beji ditahan oleh penjaga istana tersebut. Menurut penjaga istana jin, golongan manusia tidak diperkenankan masuk ke dalam istana mereka. Tapi Ki Buyut Beji tetap bersikeras untuk masuk ke dalam istana jin dengan alasan ingin mencari istrinya yang berasal dari golongan jin. Setelah terjadi debat, penjaga istana jin itu pun meminta Ki Buyut Beji menunggu di depan gerbang istana, karena dia akan menghadap kepada penguasa istana jin tersebut lebih dahulu. Tak lama kemudian penjaga istana jin itu kembali lagi ke tempat Ki Buyut menunggu. Menurut penjaga istana bahwa raja penguasa istana jin itu memberi beberapa syarat kepada Ki Buyut Beji agar dapat membawa istrinya kembali ke dunia. Katakanlah apa saja persyaratan yang diminta oleh rajamu itu, kata Ki Buyut Beji. Sang penjaga istana jin akhirnya memberitahukan syarat-syarat yang dimaksud. Persyaratan pertama adalah Ki Buyut harus mengambil air dari alam manusia dan membawanya ke istana jin dengan keranjang yang bagian bawahnya berlubang. Kemudian keranjang itu diberikan oleh penjaga istana jin ke Ki Buyut Beji. Sejenak Ki Buyut Beji berpikir bagaimana caranya membawa air dengan keranjang yang berlubang di bawahnya. Lalu dia teringat akan belut putih yang telah ditolongnya. Maka Ki Buyut Beji memanggil belut putih itu untuk datang ke tempatnya. Setelah memanggil si belut, makhluk itu pun datang dan melilit bagian bawah keranjang yang berlubang tersebut.
sehingga Ki Buyut Beji dapat membawa air dari alam manusia ke alam jin. Setelah menjalani persyaratan pertama, penjaga tersebut memberikan persyaratan kedua, yaitu Ki Buyut Beji harus mencari sendiri lokasi tempat di mana istrinya berada. Ki Buyut Beji kebingungan untuk mencari lokasi istrinya berada, berhubung istana jin itu terdiri dari ratusan lantai. Dalam kebingungan inilah Ki Buyut Beji teringat dengan burung dara yang pernah ditolongnya. Lalu dia pun memanggil burung dara dengan menghentakkan kakinya ke tanah. Tak lama kemudian burung dara itu pun datang. Ki Buyut Beji memberikan perintah untuk mencari lokasi keberadaan istrinya. Burung dara pun segera terbang melewati lantai demi lantai kerajaan di alam jin. Sampai akhirnya si burung dara menemukan lokasi tempat istri Ki Buyut Beji berada. Kemudian burung dara itu pun melapor kepada Ki Buyut Beji. Ki Buyut Beji pun menunggang burung Garuda terbang menuju lantai tempat istrinya berada. Sesampai di sana, betapa terkejutnya Ki Buyut Beji karena di tempat tersebut terdapat ribuan jin wanita yang berwajah serupa. Karena kebingungan menentukan mana istrinya, Ki Buyut Beji pun memanggil lalat besar yang pernah ditolongnya dan memerintahkan untuk mencari istrinya di antara ribuan jin wanita yang serupa itu. Si lalat menjalankan tugasnya dengan baik dan akhirnya dia hinggap di pipi salah satu wanita jin, yaitu istri dari Ki Buyut Beji. Setelah menemukan istrinya, Ki Buyut Beji diperbolehkan membawanya pulang ke alam manusia. Di alam manusia mereka hidup normal sebagai sepasang suami istri manusia. Mereka dikaruniai 3 orang anak yang bernama Tanjung Anom, Kudup Melati, dan Dewi Rasa. Demikian kisah Ki Buyut Beji yang beristrikan putri jin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.